Halo penonton, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Kali ini kita akan membahas tema tentang setan. Untuk lebih tahu keseruannya, saksikan terus podcast Gilda. Ya, di depan saya sudah ada Kang Ahib dan Kang Abot. Tema kali ini kan akan membahas tentang setan. Sudah banyak sekali yang belum mengetahui atau belum memahami tentang apa itu setan. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail oleh Kang Ahib dan Kang Abot. Ya, langsung saja ke intinya. Apa kabar Kang Ahib? Alhamdulillah, harus baik, harus sehat Kang. Alhamdulillah. Jadi begini Kang Ahib. Iya, gimana Kang? Jadi sudah memang sudah banyak sekali yang mempertanyakan hal itu kepada saya. Apakah itu setan? Mengenai setan kan? Mungkin Kang Ahib bisa menjelaskannya secara detail. Simpel sih. Jadi mohon maaf sebelumnya ya untuk pemirsa yang mungkin memiliki pengertian yang beragam mungkin ya mengenai setan itu. Ya. Ada yang mengistilahkan setan itu adalah wujud dari sebuah astral gitu kan, yang sering mengganggu manusia mungkin ya. Lebih ke manusia. Ada pula yang beristilah bahwa setan itu adalah sifat ya Kang. Iya, sifat yang dimunculkan oleh sikap diri begitu. Sikap diri. Kita bisa menilai lah seseorang, apakah seseorang ini seperti ini begitu kan, banyak yang bertentangan dengan orang lain misalnya. Apakah kita bisa mengistilahkan itu sebagian dari sifat setan gitu, atau bahkan ada sosok astral yang mewujudkan, ya kita sebutlah makhluk halus gitu ya. Makhluk halus juga belum tentu kita sebut setan begitu kan. Berarti dari kalangan manusia juga bisa disebut setan bisa, ya? Bisa ya. Kalau saya menyimpulkannya seperti itu sih. Kita pun bisa diistilahkan seperti itu karena lebih ke sifat sebenarnya setan. Karena ada di surat ini juga ya, surat Anas. Di surat Anas. Iya, dikaji saja lah surat Anas coba. Di sana dijelaskan di firman Allah itu apa itu setan. Kita kalau mengkaji pastilah kita tahu gitu makna dari surat ini apa. Itu sih, itu dulu saja pembukaannya mungkin dari saya. Kalau menurut pandangan Kang Abot, apa itu setan Kang? Ya, menurut pandangan saya filosofi tentang setan ya tidak jauh beda sama Kang Ahib ya. Apa yang dikatakan Kang Ahib itu banyak benarnya. Ya mohon maaf nih sebelumnya, ini kan menurut saya gitu. Kalau setan itu ya makhluk halus. Ya makhluk halus itu kan makhluk yang tidak kasat mata ya, tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Setan itu datang biasa masuk ke dalam benak hati seseorang yang dapat merubah sifat seseorang dengan drastis ya.
yang tadinya yang bisa merubah sifat seseorang yang tadinya baik menjadi buruk dan bisa juga menjadi jahat. Setan itu makhluk halus yang sangat berbahaya untuk memasuki ke benak hati seseorang. Dengan kita bisa mengantisipasi datangnya sifat setan ke dalam diri kita. Bagaimana itu, Kang? Dengan menahan diri kita dari tingkat emosional. Segitu dari saya. Ya, terima kasih Kang Abot penjelasannya. Nah, kembali ke Kang Ahib. Kang Ahib, begini nih. Jadi zaman sekarang itu banyak yang menganggap bahwa setan itu adalah makhluk halus, makhluk astral, ya, seperti di film-film seperti itu. Itu pandangan Kang Ahib bagaimana, Kang? Jadi seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya, Kak, bahwa makhluk astral itu kita sebut jin lah, kita sebut jin ya. Iya. Jin itu kan ada yang mengenal, ada jin kafir, ada jin Islam juga ya. Iya. Nah, kita bisa mengistilahkan lah mana yang setan. Berarti jin kafir gitu ya, Nah, Kang? kita bisa mengistilahkan ya secara dasarnya lah seperti itu mungkin ya. Iya. Dan sebelumnya juga kan kita telah diberitahu oleh Sang Maha Pencipta juga ya, bahwa yang disebut setan langsung dikutuk oleh Sang Maha Pencipta itu ada kan Iya. waktu zaman manusia pertama Adam, ya. diciptakan ya oleh Sang Maha Pencipta, itu Nabi Adam alaihissalam. Ada kelompok masyarakat jin di sana, masyarakat jin yang mungkin enggan untuk bersujud ketika diperintah oleh Sang Maha Pencipta ya. Sujud kalian kepada Adam. Artinya sujud di sini bukan menyembah ya, Iya. bukan menyembah kepada Adam, tapi menghormati hasil dari ciptaan yang sangat luar biasa Sang Maha Pencipta. Tapi ada sekelompok dari masyarakat jin sebenarnya yang disebut dengan iblis itu. Berarti tidak semua jin ya, Kang? Ya? Tidak semua jin yang disebut dengan makanya orang ada yang mengistilahkan jin itu ada yang kafir, ada yang Islam. muslim. Berarti kita bisa tahulah sifat setannya itu ada di mana, ada di jin yang mana. Iya. Nah, ketika masyarakat jin itu yang enggan sujud kepada Adam ketika diciptakan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengutuk mereka menjadi iblis gitu. Dan kalimat terakhir mereka ketika dikutuk oleh Sang Maha Pencipta itu, kami akan membuat manusia tersesat dari jalan Allah, terkecuali orang-orang yang engkau kehendaki. Maksudnya orang-orang yang engkau kehendaki ini artinya orang-orang yang benar-benar menolak pengaruh dari setan tersebut. Berarti manusia ya, manusia yang mampu mengendalikan dirinya dari godaan-godaan iblis itu. Iya. Berarti semenjak kita dilahirkan di dunia ini, kita itu udah digoda langsung oleh makhluk itu. Langsung. Karena ya. itu sudah janjinya sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman. Nah, berarti ada wujudnya juga sudah ada semenjak Nabi Adam diciptakan, itu wujudnya sudah ada setan itu seperti apa. Nah, itu yang disebut iblis itu. Berarti setan itu yang menyesatkan ya, Kang? Iya, yang disebut iblis itu. Pokoknya yang dua tadi. Kita bisa mengistilahkan ada yang kafir, ada yang muslim. Nah, kita sudah tahu nih yang disebut setan itu yang mana sih? Yang membangkang perintah Allah, apakah yang bagaimana? Kita sudah bisa menyimpulkan sendiri. Surat Anas saja kaji, surat Anas kaji itu sangat luar biasa sekali, maknanya sangat dalam sekali. Berarti Kang, Fir'aun bisa disebut setan ya, Kang? Fir'aun itu kan beliau langsung diturunkan sosok nabi kepada beliau. Betul. Nabi itu kan sudah jelas utusan Allah begitu kan. Tapi lihat sifat
dia bagaimana, sifat Betul. dia apakah luluh dengan perintah Allah atau malah membangkang, kita bisa menyimpulkan sendiri. Mungkin seperti itulah pendapat ini hanya pendapat kan, ini Pendapat ya, Kang. ini hanya Opini. argumen. Saya tidak menyalahkan pendapat yang lain juga. Semua pendapat kalau misalkan kita dikaji lebih dalam, ditelusuri lebih dalam, kita akan mencari titik terang begitu. Betul kan. Seperti itu. Seperti itu mungkin Ya dari untuk perwujudan seperti itu. Memang dulu juga sudah ada perwujudan. Berarti dari masyarakat jin ya, dari masyarakat jin. yang dulu dikutuk oleh Sang Maha Pencipta. Berarti memang dari awal itu setan itu dari masyarakat jin ya, Iya, dari awal itu. yang tergoda oleh para jin itu untuk sesat lah. Berarti ada godaan-godaan yang itu untuk iblis itu tingkatan levelnya kan abraza itu makhluk abraza disebut, makhluk api yang sangat mungkin untuk umat manusia itu kita istilahkan sangat bertentangan. Sangat bertentangan. Iya, itu dari semenjak kita dilahirkan juga sudah ditanamkan. Maksudnya kita itu sudah ada makhluk itu yang menggoda kita. Ya, semenjak kita digubragen ke dunia ini. Di setiap manusia ada Iya. ya. Pasti ada sisi baik, ada sisi buruk begitu. Betul. Bagaimana dari Kang Abot, ada tambahan dari segi spiritualnya bagaimana atau Ya, tambahan dari saya, kalau makhluk astral seperti setan itu ya munculnya tidak bisa diprediksi. Setiap menit, setiap detik, dan setiap jam makhluk tersebut bisa saja masuk ke benak manusia itu secara spontan ya. belum menggoda ya Kang? Iya, selalu menggoda. Apa yang dikatakan sama Kang Ahib itu semua benar. Berarti sama ya Kang pendapatnya. Iya. Dan ya manusia itu kan diciptakan itu kan mempunyai hawa nafsu ya. Iya, betul. Nah, itu hawa nafsu itu bagian dari godaan setan bukan Kang? Kalau menurut Kang Abot gitu. Ya bagian dari Harus bagaimana gitu hawa nafsu? Ditolak atau gimana? ya hawa nafsu itu bisa dikendalikan oleh dirinya sendiri. Dan setan masuk ke benak manusia itu melalui hawa nafsu ya. Jadi wadahnya buat dia untuk menggoda manusia untuk berbuat jahat. Dan gitulah pendapat dari saya. Ya, Iya. terima kasih Kang Abot, Kang Ahib atas penjelasannya. Semoga bermanfaat untuk pemirsa. Media. Kita tutup ya Kang Ahib. Kang Abot, tidak ada ini lagi penjelasan lain. Jadi kita sebagai manusia itu harus bisa mengontrol diri kita Oh, iya. sendiri ya. Jangan sampai sifat kita terbawa dengan arus dari sifat setannya. Ya, Itu aja sih tambahan dari saya. terima kasih Kang Abot. Jadi kesimpulannya Kesimpulannya setan itu apa? berarti kesimpulannya setan itu Lebih ke arah mana? bisa dari bangsa jin dan bisa juga dari bangsa manusia. Setan itu adalah sifat yang sesat kan ya? Kaji saja surat Anas. Coba kaji saja surat Anas. Sebenarnya setiap manusia, setiap jin itu kalau misalkan dikatakan kalian itu diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah, Hanya untuk beribadah. hanya untuk beribadah kepada Allah. Artinya
jin dan manusia itu memiliki ujian masing-masing. Manusia memiliki ujian, jin juga pasti memiliki ujian karena ibadah. Ya, surat Al-Jariyat itu. Kalau jin itu kan ya, Wa ma khalaqtul jinna wa insan illa liya'budun. Tidak semata-mata kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Artinya jin juga memiliki ujian tersendiri. Tidak semuanya. iya. Tidak semuanya. Bukan hanya manusia yang digoda ya kan? Bukan hanya manusia. Itu jin juga ada penggodanya. Jin juga pasti. Karena mereka ibadah. Mereka ibadah kepada Allah. Dan untuk beribadah itu pasti diuji. Iya betul kan. Pasti kita diuji. Ya seperti halnya manusia dengan nafsu tadi ya kita sebutkan. Tidak menutup kemungkinan jin juga memiliki nafsu. Iya kan betul. Dan si abras itu pasti, makhluk abras itu pasti menggoda kita melalui titik kelemahan kita. Bisa dari nafsu, bisa dari nafs nispa gitu. Karena nafsu terkadang manusia sulit mengontrolnya. Karena Rasulullah pun pernah berkata bahwa musuh yang paling terberat itu adalah nafsu. Perang dengan manusia lain begitu, ini perang ini tidak begitu sulit, tetapi yang paling berat itu adalah melawan nafsu sendiri. Sesungguhnya orang yang paling tinggi derajatnya yaitu orang yang bisa mengendalikan nafsu dirinya, orang yang bisa waspada terhadap dirinya, mengetahui apakah ini jalan perintah Allah atau bukan, memahami, memaknai. Nantilah kita sambung ke ritualnya. Iya. Sholat itu kan ada maknanya, ada simboliknya. Seperti toharoh, kita berwudu itu ada simboliknya. Artinya kita mencuci tangan ini ketika berwudu itu untuk apa? Seperti itu. Itulah ada maknanya. Mungkin seperti itulah kita bisa menyimpulkan. Silahkan saja kaji surat Anas. Surat Anas ya. Kaji di dalam apa itu setan. Seperti itulah. Ya seperti itulah penjelasan dari Kang Ahib dan Kang Abot. Terima kasih. Mungkin Kang Ajis pun memiliki pendapat tersendiri. Hampir sama sih Kang. Seperti Kang Ahib, Kang Abot. Hampir sependapat ya. Iya. Ya, jadi sudah terakhir. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Ya, amin. Tetap saksikan podcast Yoda Sampurasun Samparazan Rampiaza Rampes.